Baik, saudara terperiksa Nurul Gufron, apa saudara tidak membawa pendamping? Karena sudah tidak. Sesuai dengan surat panggilan, maka ini hari majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran etik ini akan membacakan putusan. Namun sebelum saya bacakan putusan, perlu terlebih dahulu saya jelaskan bahwa majelis telah menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 142 garis miring G garis miring TF garis miring 2024 PT-UN Jakarta yang mengadili gugatan tata usaha negara yang saudara ajukan. Dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan sebagai berikut. Dalam penundaan mencabut penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor sebagaimana disebut di atas tanggal 20 Mei 2024 tentang penundaan pelaksanaan tindakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik atas nama terlapor Nurul Gufron sebagaimana surat undangan pemeriksaan klarifikasi nomor R009 tanggal 21 Februari 2024. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan dalam pokok perkara dapat diterima menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp442.000. Berdasarkan putusan tersebut, Majelis Etik Dewan Pengawas telah mengeluarkan penetapan untuk melanjutkan persidangan kode etik pada agenda pemeriksaan pembacaan putusan. Demikian penjelasan saya sebagai pengantar dari pembacaan putusan ini. Selanjutnya kami akan bacakan putusan Majelis Etik yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh terperiksa. Saya akan bacakan. Putusan Majelis pada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengadili pelanggaran kode etik dan kode perilaku menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh nama Nurul Gufron. Identitas selanjutnya tidak perlu, saya anggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai terperiksa. Majelis telah membaca laporan hasil klarifikasi nomor LHK 02 tanggal 4 Maret 2024, hasil pemeriksaan pendahuluan nomor HPP 06 tanggal 25 Maret 2024 dan telah mendengar saksi-saksi dan ahli serta memperhatikan dokumen-dokumen barang bukti terkait. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa terperiksa berdasarkan laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang disampaikan melalui KPK Whistleblower tertanggal 8 Desember 2023 tentang terperiksa yang meminta bantuan kepada saudara Kasti Subagiono selaku PLT Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal pada Kementerian Pertanian untuk proses mutasi atas nama saudari Andi Dwi Mandasari dari Ijen Kementerian ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP di Malang, Jawa Timur. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan nomor HPP 06 tanggal 25 Maret 2024 atas laporan tersebut terperiksa diduga
melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku sebagai berikut. Mengadakan hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak lain, yaitu Saudara Kasdi Subagiono selaku PLT Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK, bukan dalam rangka pelaksanaan tugas tanpa sepengetahuan pimpinan, melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK, atau menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan atau golongan, yaitu meminta bantuan kepada Saudara Kasdi Subagiono selaku PLT Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian dalam proses mutasi yang diajukan oleh Saudari Andi Dwi Mandasari, pegawai di Inspektorat 2 di Kementerian Pertanian, agar dipindahkan ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, melanggar pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan para saksi, yaitu 1. Saksi Alex Marwata sampai dengan saksi 9 Endar Priantoro dianggap sudah dibacakan. Menimbang atas kesempatan yang diberikan, terperiksa juga telah mengajukan ahli Ahmad Saidah yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut, dianggap sudah kami bacakan. Menimbang bahwa di persidangan terperiksa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah dianggap kami bacakan. Menimbang bahwa di persidangan pendamping dan terperiksa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Pembelaan pendamping. Formil, Dewan Pengawas tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh terperiksa karena daluarsa. Material pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tidak terbukti karena dalam hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Dit PLPM pada tahun 2021 belum mencantumkan nama saksi Kasdi Subagiono sebagai, sehingga pada waktu terperiksa berhubungan dengan saksi Kasdi Subagiono pada tanggal 15 Maret 2022 belum ada perkara yang bersangkutan di KPK. Pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tidak terbukti karena A. Terperiksa tidak menyampaikan permintaan bantuan mutasi, tetapi hanya keluhan dari saksi Tri Endang Wahyuni. B. Terperiksa tidak menerima keuntungan pribadi atau golongan, tetapi hanya untuk tujuan kemanusiaan. C. Terperiksa di dalam ekspos tidak memberikan pembelaan atau perlakuan khusus kepada saksi Kasdi Subagiono, sehingga integritas terperiksa tidak terganggu, tetap masih dipertahankan. D. Keterangan saksi Kasdi Subagiono tentang permintaan bantuan berdiri sendiri, tidak didukung dengan alat bukti lainnya, unus testis, nullus testis, dan bertentangan dengan keterangan saksi Andi Dwi Mandasari dan saksi Tri Endang Wahyuni yang mengatakan pada pokoknya tidak meminta bantuan kepada terperiksa.
Mutasi PNS merupakan tanggung jawab atasan langsung PPK sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 dan PKBKN nomor 5 tahun 2019 yang tidak bisa dipersalahkan kepada pemohon apalagi kepada terperiksa. Pembelaan terperiksa. Terperiksa bersumpah bahwa komunikasi dengan saksi Kasdi Subagiono sifatnya menyampaikan keluhan dan tidak ada maksud maupun kata-kata meminta bantuan, intervensi, dan pemaksaan untuk memutasi. Dewan Pengawas tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan terperiksa karena daluarsa. Pemaknaan tentang daluarsa oleh Dewan Pengawas sejak diketahui adalah sejak diterimanya pengaduan masyarakat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Karena walaupun sudah lama terjadi, tetapi baru diketahui Dewan Pengawas tetap belum daluarsa. Pemberitaan media tentang laporan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang sedang diperiksa oleh Dewan Pengawas sangat merugikan terperiksa. Seharusnya Dewan Pengawas tidak menginformasikan kepada media. Apa yang dilakukan terperiksa sama dengan platform Jaga GoID menerima dan menyalurkan keluhan dari masyarakat mengenai layanan publik. Menimbang bahwa kepada para saksi dan terperiksa di persidangan telah diperlihatkan dokumen barang bukti berupa 1 sampai dengan 21 dianggap sudah dibacakan yang seluruhnya dibenarkan oleh saksi dan atau terperiksa. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli serta dokumen barang bukti yang di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa terperiksa adalah insan KPK dengan jabatan Wakil Ketua KPK periode tahun 2019-2023 dan diperpanjang satu tahun sampai tahun 2004. Bahwa pada tahun 2021 Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat berdasarkan laporan masyarakat melakukan pengumpulan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian RI terkait pengadaan sapi. Fakta tersebut didukung keterangan saksi Tommy Murtono, saksi Endar Priantoro, dan terperiksa bahwa pada tanggal 27 April 2021, Deputi Informasi dan Data mengirimkan hasil full info tentang dugaan tindak pidana korupsi di kementerian tersebut kepada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi dengan tembusan pimpinan KPK melalui nota dinas nomor 17 dan seterusnya tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019-2020. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Murtono, saksi Endar Priantoro, dan terperiksa, serta barang bukti dokumen berupa lembar informasi bagi pimpinan KPK, agenda nomor LD 1231 dan seterusnya, tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Enda nomor 117 dan seterusnya, tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019-2020. Bahwa pada tanggal 28 April 2021, pimpinan termasuk terperiksa memberi disposisi atas nota dinas Deputi Enda nomor 117 dan seterusnya, tanggal 27 April 2021
dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK, agenda nomor LD 1231 dan seterusnya, tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan agar dilakukan penyelidikan terbuka. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Murtono, saksi Endar Priantoro, saksi Nawawi Pumulangu, dan terperiksa, serta barang bukti dokumen berupa lembar informasi bagi pimpinan KPK, agenda nomor LD 1231 dan seterusnya tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Enda nomor 117 dan seterusnya tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019-2020. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Deputi Indah kembali menyampaikan hasil full info tentang dugaan tindak pidana korupsi, suap jual beli jabatan di Kementerian RI kepada Deputi Penindakan dan Eksekusi yang ditembuskan ke pimpinan melalui nota dinas nomor 371 dan seterusnya tanggal 28 Desember 2002 perihal pelimpahan pengumpulan informasi dan analisis terhadap laporan masyarakat atas dugaan TPK di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2022. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Murtono, saksi Endar Priantoro dan terperiksa, serta barang bukti dokumen berupa lembar informasi bagi pimpinan KPK, agenda nomor LD 3503 dan seterusnya, tanggal 23 Desember 2022, terkait nota dinas Deputi Indah nomor 371 dan seterusnya, tanggal 23 Desember 2022, perihal pelimpahan hasil pengumpulan informasi dan analisis terhadap laporan masyarakat atas dugaan TPK di lingkungan Kementerian Pertanian 2022. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, pimpinan termasuk terperiksa memberikan disposisi atas nota dinas Deputi Indah nomor 371 dan seterusnya tanggal 23 Desember 2022 dalam lembar informasi bagi pimpinan agenda nomor LD 3503 dan seterusnya tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan TL segera dan laporkan progresnya. Dalam nota dinas tersebut, Deputi Indah telah menyebutkan keterlibatan saksi Kasdi Subagiono. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Murtono, saksi Endar Priantoro dan terperiksa, serta barang bukti dokumen berupa lembar informasi bagi pimpinan KPK, agenda nomor LD 3503 dan seterusnya, tanggal 23 Desember 2022 terkait dengan nota dinas Deputi Enda nomor 371 dan seterusnya, tanggal 23 Desember 2022 perihal pelimpahan hasil pengumpulan informasi dan analisis terhadap laporan masyarakat atas dugaan TPK di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2022. Bahwa pada saat KPK sedang menangani perkara di Kementan RI tanggal 15 Maret 2022 terperiksa dengan menggunakan nomor 081135887778 melalui telepon WA menghubungi saksi Kasdi Subagiono yang saat itu menjabat sebagai sekjen dan merangkap sebagai PLT Irjen Kementan RI. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tin Latifah, saksi Alexander Marwata, saksi Kasdi Subagiono dan terperiksa, serta barang bukti berupa foto nomor HP Saudara Nurul Gufron pada Saudara Kasdi Subagiono. Bahwa terperiksa menghubungi saksi Subagiono dengan memperkenalkan diri dan mengatakan, saya Gufron dari KPK untuk meminta bantuan proses mutasi saksi
Andi Dwi Mandasari, pegawai Inspektorat 2 pada Kementan RI agar dipindahkan ke BPTP Jawa Timur. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tin Latifah dan saksi Kasdi Subagiono serta barang bukti berupa foto nomor HP saudara Nurul Gufron pada HP saudara Kasdi Subagiono. Bahwa terperiksa mendapatkan nomor HP saksi Kasdi Subagiono tersebut dari saksi Alexander Marwata yang sebelumnya menghubungi saksi Puadi, yaitu rekan saksi Alexander Marwata di BPKP dan bertugas di Kementan RI sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang milik negara melalui pesan WA. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Wadi, saksi Tin Latifah, saksi Alexander Marwata, saksi Kasdi Subagiono dan terperiksa serta barang bukti berupa bukti percakapan saudara Alexander Marwata dan saudara Wadi melalui pesan WA dan percakapan saudara Wadi dan saudari Tin Latifah melalui pesan WA. Bahwa sebelum terperiksa menghubungi saksi Kasdi Subagiono, saksi Andi Dwi Mandasari telah mengajukan permohonan mutasi secara prosedural pada 3 Mei 2021. Tetapi permohonan tersebut tidak disetujui oleh saksi Kasdi Subagiono yang saat itu menjabat sebagai PLT Ijen Kementan RI dengan surat penolakan tanggal 31 Desember 2021. Fakta tersebut didukung keterangan saksi Tin Latifah, saksi Kasdi Subagiono, saksi Dwi Mandasari, saksi Tri Endang Wahyuni dan terperiksa serta barang bukti berupa dokumen berupa surat nomor B11984 dan seterusnya tanggal 7 Juni 2021 dari Kepala BPTP Jawa Timur kepada saudara Andi Dwi Mandasari. Surat mutasi alih tugas tanggal 11 dari saudara Andi Dwi Mandasari kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, surat nomor B1746 dan seterusnya, tanggal 28 Juli 2021 dan Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian kepada saudara Andi Dwi Mandasari. Permohonan mutasi tanggal 21 Desember 2001 dan saudara Andi Dwi Mandasari kepada Menteri Pertanian RI melalui Inspektur Jenderal Kementan, nota dinas nomor 0172 dan seterusnya tanggal 31 September dari Inspektur 2 kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementan nomor nota dinas nomor B 2543 dan seterusnya tanggal 13 Oktober 2021 dari Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementan kepada Inspektorat 2 Inspektorat Jenderal Kementan dan surat nomor R3980 dan seterusnya tanggal 31 Desember 2021 dari saudara Kasdi Subagiono selaku PLT Irjen kepada saudari Dwi Mandasari.